ada kejutan terbaru teman-teman. Jadi, oh ya, aku belum negur ya. Selamat siang bos. Jadi berdasarkan berita burung yang saya dengar bahwa Presiden Jokowi sebenarnya dan keluarga juga mendukung Gibran maju sebagai cawapres. Artinya dengan penuh resiko apapun ya, Pak Jokowi dan keluarga sudah siap untuk mendukung Gibran jadi wakil Prabowo. Sehingga Pak Jokowi dengan terang-terangan menjawab pertanyaan wartawan dengan perkataan seperti menurut Pak Jokowi, jawabannya mengejutkan saudara-saudara. Ya teman-temanku sekalian, jawabannya mengejutkan sekali. Bahwa sebagai orang tua mendoakan dan merestui. Kalau Mas Gibran diusung jadi cawapres gimana Pak? Tanyakan ke partai politik, itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik. Bukan ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Artinya bisa kita simpulkan sendiri bahwa tegas Pak Jokowi mengambil semua risiko bahwa apapun yang terjadi dia akan tetap mendukung dan mendoakan anaknya gitu. Tetapi dalam hal lain Pak Jokowi adalah presiden Indonesia yang memang memiliki cara ya, atau memiliki style sendiri mengenai cara dia menjawab bahwa kalau begitu dia akan mendukung anaknya sebagai anaknya dan Prabowo ya gitu kan, mendukung. Dia menjawab tidak, dia mendukung semuanya karena memang dia mengetahui bahwa presiden dalam hal ini, karena presiden tidak mengikuti kontestasi lagi, artinya dia netral. Dia juga bilang semua akan didukung, artinya Ganjar tetap dia dukung, Anies juga dia dukung, dan Prabowo juga dia dukung. Itulah hebatnya Pak Jokowi. Tapi selanjutnya kita akan terheran-heran dengan strategi apa nih yang Jokowi lakukan. Ini menurut pendapat saya ya teman-teman ya, menurut pendapat saya pribadi. Artinya saya berhak untuk mengomentari tentang arah demokrasi negara kita, karena saya memiliki hak demokrasi juga sebagai warga negara. Ya, memberikan pendapat saya bahwa yang Jokowi lakukan, yang Presiden Jokowi lakukan ini adalah murni politik. Artinya, coba saya sekarang bertanya kepada teman-teman sekalian ya, orang tua mana yang tidak merestui atau mendukung anaknya untuk maju dalam kontestasi, entah itu DPR, entah itu DPD, entah itu mungkin KDS ya, entah itu bupati, entah itu wali kota, entah itu gubernur, entah itu presiden, entah itu, semua orang tua pasti akan mendukung. Bahkan ya, orang tua membuat partai ya, mendirikan partai, mengembangkan partai agar menjadi besar, memodali gitu. Untuk apa? Untuk agar bisa mengikuti ya politik ya, perjuangan politik atau ideologi yang dimiliki agar bagaimana caranya tujuan yang baik tercapai. Dan itu
dia wariskan kepada anak-anaknya gitu. Sekarang kita tanyakan, ya apabila dari kubu Ganjar Pranowo dan para buzzer itu sekarang sudah membuat opini bahwa, atau bukan kubu Ganjar deh, kubu buzzer RP lah, ya, dia mengatakan bahwa politik dinasti. Wah, saya agak menggelitik tuh mendengar seperti Denny Siregar mengatakan seperti itu, atau Denny Siregar membuat tweet bahwa tidak ada etika, tidak elok dan lain sebagainya. Sekarang saya tanyakan, ya, pimpinan presiden manapun atau pemilik partai manapun, tujuannya juga hampir sama, ya. Kalau dia punya anak, kalau bukanlah partai ini dibuat atas kongsi bersama, lebih ke kekeluargaan, maka dia akan menaikkan akar rumputnya dari keluarganya sendiri gitu. Artinya, ya, sudahlah, bahwa politik itu adalah proses yang biasa gitu. Politik itu dinamis, tidak ada musuh yang abadi, tidak ada teman yang setia. Politik itu dewasa, politik itu bukan hukum, politik itu bukan hukum yang rigid, bukan yang kaku gitu. Enggak, dinamis, ya. Dia bisa berkembang, ya, seiring waktu yang berjalan. Ya, seperti mungkin kita lihat dulu banyak orang yang mendukung Prabowo, ya, setelah melihat hasil kerja baiknya Pak Jokowi, akhirnya suka sama Pak Jokowi. Bahkan Pak Prabowo sendiri dan Sandiaga Uno bergabung kepada Pak Jokowi di kabinet. Coba pikirkan lagi. Jadi kita jangan kemakan dari omongan para buzzer yang memang kerjanya seperti itu. Ya, bos buku semua, ya. Pekerjaannya memang udah seperti itu. Dia mendapatkan rupiah ketika dia bisa membuat satu momentum, bagaimana itu akhirnya menjadi kacau dan dia akan hidup dari kekacauan itu. Itu satu. Kedua, teman-temanku sekalian, tidak perlulah kita merasa bahwa atau mengkerdilkan kemampuan seseorang, ya, dalam memimpin negara dan lain sebagainya. Presiden itu dan wakilnya itu memiliki namanya Dewan Pertimbangan Presiden, memiliki staf-staf khusus, memiliki staf-staf ahli di bidangnya. Jadi bukan perang tentang otak, tapi cara. Makanya teman-teman semua, aku ajak berpikir bagaimana caranya bahwa kita melihat seorang Gibran yang dianggap tidak mampu, tidak layak, belum bisa dan lain sebagainya. Ingat, ya, setiap lembaga kepresidenan atau wakil presiden itu memiliki staf-staf ahli, memiliki dewan penasehat. Artinya dia akan mendapatkan masukan gitu. Dan sebagai untuk memberitahu kepada pemerintah pun juga ada lembaga pengawasnya, itu DPR sebagai lembaga yang melakukan cek dan balancing, ya. Jadi begitu pemerintahan kita itu menganut banyak, ya, sistemnya. Enggak cuma presiden itu adalah segala-galanya, enggak. Kita ada Dewan Perwakilan Rakyat, ya. Kita ada namanya lembaga tinggi negara, ya. Kita ada namanya lembaga yudikatif, ada lembaga eksekutif, ada lembaga legislatif. Artinya Indonesia ini nggak cuma mulu-mulu tentang siapa pemimpinnya, gitu. Ya, kalau saya lihat yang ketiga, ya, itu tadi bahwa nggak usah dipikirin deh. Gibran mencalonkan diri menjadi wakil presidennya Prabowo, terus dibilang politik sekali. Ya, emang politik itu. Ya, itu emang politik. Begitulah politik. Saat dulu Prabowo dirasa dicurangi, itulah politik gitu. Jadi politik itu, kalau orang bilang politik itu suci, ya enggak lah. Proses politik itu adalah, ya, bagaimana caranya sekelompok menuju tujuannya untuk kepentingan bersama dan orang lain yang memang tujuannya mulia dan baik. Hanya saja politik ini apabila dipegang sama orang-orang yang kotor, ya itu tadi, rusaklah tatanan bernegara. Begitu. Tatanan pemerintahan, nggak akan ada tercipta pemerintahan yang baik. Itu kalau proses berpolitik kita tidak dewasa. Kita berhak mengecek apapun yang dilakukan nanti apabila terpilih. Toh juga ini cuma kontestasi biasa kok, pemilihan pimpinan kita, dan 5 tahun bisa diganti. Itu aja kok repot. Kalau kata Pak Gus Dur, ya, Presiden Gus Dur pernah mengatakan, gitu aja kok repot, ya. Tidak perlulah bangsa kita tercabik-cabik, bertumpah darah cuman karena jabatan. Aneh, teman-temanku sekalian. Itu jangan didengar tuh. Buzzer RP yang cuma dibayar dan bisa ngerecokin, ya. Itu aja. Terus yang ketiga apa lagi, teman-teman? Teman-temanku sekalian, ya kan? Lihatlah, cobalah kalian berpikir bahwa, ya, Prabowo mau mengajak Gibran karena dia tahu bapaknya Gibran orang hebat, ya. Presiden Joko Widodo, ya, sudah terbukti 10 tahun memimpin negara, ya. Bagaimana baik dan lulusnya, bagaimana
legonya ketika dia dibilang sama Megawati bahwa Pak Jokowi jadi apa kalau nggak ada PDI, ya. Meskipun Pak Jokowi gue udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini legal formal, diikuti terus kan sama saya aturannya, aturan mainnya. pun kita tahu semua PDI pun juga bisa besar karena Jokowi, begitu kan? Kalau kita mau berpikir seperti itu. Tapi ya sudahlah, ya kan? Artinya Prabowo sudah tahu kualitas dan kapasitas Presiden Jokowi. Yang itu adalah bapaknya Gibran. Artinya Gibran akan ada yang menasehatinya, ya, apabila dia menjadi wakil presiden. Terus Yusril Iza Mahendra, meskipun sempat berkomentar tentang keputusan MK terkait batas usia, namun dia mendukung Gibran. Airlangga Hartarto bukan orang sembarangan, bro, ya, dan jadi ketua umum Golkar, kira-kira, ya, dia saja mendukung, ya, Gibran. Zulkifli Hasan, ya, siapa sih yang nggak kenal Pak Zulkifli Hasan, ya, Partai PAN jadi besar, ya, disukai sama milenial, ya, generasi muda melek politik karena Pak Zulhas mendukung. Siapa lagi? Ada banyak, ya, AHY yang dari kemarin Pak SBY ngotot untuk AHY menjadi wakil presiden, akhirnya lompat di koalisi lain, itu pun mendukung. Teman-temanku sekalian, ya, singkat cerita bahwa nggak usahlah kita pusing, ya. 3 hal tadi yang saya ucapkan adalah sebuah jawaban dari buzzer-buzzer RP, bagaimana, ya, kita mengatasi pencucian otak dari buzzer-buzzer RP. Itu saja teman-temanku sekalian. Saya bukan YouTuber terkenal, tapi saya orang biasa yang memiliki pandangan baik terhadap bangsa ini ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.